Nah sebenarnya ini kabar baik sih buat Indonesia ya. Jadi karena brand-brand lokal itu udah bisa disejajarkan sama brand-brand internasional bro. Masa? Kita kasih solusi. Imam Top Score. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya mas? Kebalik kan? Saya. Kebalik ya? Saya nanya saya Anda. biasa jadi host juga soalnya. Anda kan host juga di Top Score. Coba kita lihat di YouTube-nya. Iya. YouTube lo ngalahin YouTube gue bro, subscribers bro. Ya zaman dulu itu bikinnya udah lama soalnya. Oke. Dari 2017 atau 2018 gue lupa. Coba. Sampai terbolak kan tuh. Saking udah lama udah seniornya sampai terbolak tuh. Coba kita lihat. 400.000. Ya, itu 416.000 subscribers. Asli tuh. Asli. Emang bisa ya? Enggak tahu, gue enggak tahu. Asli. Wow. Nah, ini kontennya niche banget. Jadi gue nge-review sepatu, terus juga ya basicnya gue ada toko kan. Oke. Nah, gue jualan sepatu sambil di-review. Gimana sih? Oh, ngerti gue. Gue coba tebak ya. Jadi monetize lo bukan monetize AdSense yang gue bahas ya, tapi monetize bagaimana cara menghasilkan uang dari ya konten-konten lo adalah lo buka channel YouTube, nge-review sepatu, naikin personal branding, naikin trust, proven, ujung-ujungnya suruh beli ke toko lo. Iya. Paling bisa Anda. Bisa bener. Begitu. Iya, begitu dan itu bekerja. Jadi gue inget banget ya saat itu sebelum gue punya YouTube tuh, pokoknya setelah kita punya YouTube tuh sales tuh increase 200-300% lah. Yang bener loh. Iya bener. Jadi bahkan dari followers kita juga nambah banyak banget gitu ya. Dan dulu karena gue tahu ya, lu pasti tahu lah. Pada saat lu membuat atau memproduksi sebuah karya, terus responnya bagus, lu pasti jadi gila-gilaan kan untuk memproduksi karya itu secara terus-menerus kan. Iya. Nah akhirnya ya saat itu gue nge-review satu hari satu sepatu pak. Satu hari satu sepatu. Nah gini, gue mau nanya dari detail dulu sebelum nanti lu juga akan bocorin perjuangan lu ngebangun toko sepatu. Guys, tadi di offline off air gue dengerin yang bener lo. Cuma 3.500. Lo bisnis 3.500 pendapatan bersih. Tapi kan kacau pak. Iya bener lah. Sehari itu. Sehari 3.500. Dan gue jagain toko dari jam 10 sampai jam 10. Untungnya 3.500. Jualan kos kaki. Nah ini kan ini untungnya gue yakin gak 3.500. Kalau yang namanya kosaki, insya Allah sih nggak 3.500. Keukur bisa buang budget marketing di sini. Kalau dulu gue nggak bisa kan, jadi keukur ya. Nanti kita bahas ya. Sampai dulu juga sempat bukan pesimis ya, tapi apa yang lo bilang katanya lo sempat, gue nggak tahu lo overthinking sama usaha lo sehingga lo jadinya kerja di. Ya, gue pernah kerja di Wesal TV namanya. Wesal TV. Itu kan pembinanya dulu masih Ustadz Khalid Basalamah ya enggak? Ya, salah satunya. Tapi kan? gue dipimpin sama Ustadz Mas'ud namanya. Oh, oke. Nah, gue dipimpin sama Ustadz Mas'ud. Boleh. Dan lain-lain. Ustadz Afif. Ustadz Afif juga juga dulu tuh direktur apa gitu, gue lupa posisinya. Tapi kalau di bisnis, karena gue di bisnis jadi di bawah Ustadz Mas'ud. Kayak gitu. Nanti lah kita bahas ya, sampai-sampai lu valuasinya gede banget lo sekarang lo. Ya kan, lo bisa dibilang coba Instagram deh. Nanti kita kulik ya buat teman-teman, di semangat deh. Karena memang insya Allah bisa menjadi menginspirasi lo untuk semangat gitu. Benar. Ini bisa dibilang lo e-commerce ya, atau toko sepatu, distributor. Toko sepatu, distributor lah, bisa disebutnya distributor. Jadi gini, proses bisnisnya adalah katakanlah misalnya Kosaki nih ya, produsen Kosaki. Nah, Kosaki ini butuh bantuan toko-toko atau reseller dia untuk menjual produk dia. Karena kalau dia jualan sendiri pasti nggak seoptimal kalau dia mengasih ke distributor dong, karena kan tersedia di seluruh Indonesia kalau distributor kan. Nah gue juga kayak gitu. Jadi ada brand-brand ya, you name it lah, Specs Indonesia misalkan. Lu suka bola kan? Tahu lah. Nah, Ortus itu tahu kan? Ortus tahu. Mills lu tahu. Mills yang dipakai pas Sandiaga Uno kan? Itu 910. Oh 910 ya? Mills yang jersey timnas. Oh ya, iya tahu gue. Nah karena lu tahu, nanti tawarin aja flashing di sini. Lo gue kasih sekian persen. Dari 4 itu biasanya Royal yang mana? Jangan ngomongin sekarang lah. Semuanya Royal. Iya kan belum iya, harus kita bilang gitu. Iya semuanya Royal. Royal. Tapi memang beliau juga punya ini guys, punya agensi juga. Ya. Nah makanya nanti gini, kalau gue lihat sekarang sebelum nanti lo bedah semuanya nih buat teman-teman atau audiens gue, kalau gue lihat sekarang ini jujur. Tanpa gua tergiring opininya dengan membaca toko olahraga nomor 1, anggaplah itu dilupakan lah misalnya. Tapi bener deh, soalnya yang terframing di media saat ini memang top score, bukan karena lo di sini ya, karena alhamdulillah. Iya, karena even brand-brand besar pun juga kayaknya mungkin belum melek digital ada.
Iya kan? Ya. Ditambah lagi mungkin lo bisa ngambil peluang di situ dengan lo buka agensi ya, itu dia. Iya kan? Itu dia. Lo bisa memanfaatkan momen brand-brand besar olahraga lah, sport lah. Juga kadang mereka in-house-nya juga nggak mumpuni. Nah itu benar. Iya kan? Benar. Oke, kita mulai dari pertama kalinya lo ngebangun dulu deh. Sejarahnya gimana sampai akhirnya sekarang punya toko olahraga yang memang fokusnya atau positioningnya di brand lokal ya? Ya, brand lokal. Banyak 80% brand lokal, 20%-nya pemanis dari brand internasional. Oke. Gitu. Coba gimana awalnya gimana? Jadi gue bangun itu pagi-pagi ya bangun. Enggak dong, itu emang bangun tidurnya. Bangun tidur. Jadi gue bangun bisnis itu 2014 kalau nggak salah. Jadi dulu itu abis gue kerja ya, sebelum ke Wesal ya. Gue kerja, abis itu gue nikah itu umur 23 tahun. Wah muda. Muda banget. Gue umur 23 tahun karena gue sadar bahwa gue ganteng. Boy, menurut istri lo? Menurut gue enggak. Menurut gue sama orang tua gue. Kenapa? Karena gue tahu bahwa saat itu ya, nggak tahu ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi ya. Bahwa gue bisa dapat wanita manapun. Jadi gue ngerasa bahwa kayaknya gue bakal terjerumus ke dalam dosa. Lebih baik gue nikah. Oke, setuju. Daripada zina kan? Iya, itulah kenapa akhirnya gue nikah umur 23 tahun. Kayak gitu. Jadi gue abis gue nikah dan pada saat gue nikah itu gue lagi nggak ada kerjaan. Nah gue nggak tahu kenapa istri gue menerima gue saat itu ya. Mungkin dia kemakan omongan gue ya, namanya omongan pengusaha kan halus bro. Kadang tinggi juga lagi. Terus akhirnya? Nah itu gue dapat ya sempat pencarian tuh bro. Gue jualan remote control di ASMK. Ya Allah. Terus gue jualan payung di ASMK. Masih ada tuh ASMK? Masih ada bro. Ya tahun itu ya 2014-2015 ya, gue gak tahu sekarang ya. Tahu banget gue tuh tempat. Jualan buku kan di ASMK kan supplier semua, tangan pertama semua tuh ya kan. Terus juga akhirnya gue jualan kayak gitu ya. Gue inget banget tuh waktu itu gue pulang dari ASMK barengan sama orang pulang kantor. Kan kereta zaman dulu masih padat banget kan. Nah gue bawa kantong kresek tuh. Terus diomongin sama mereka. Apa? Mas kalau bawa kantong kresek jangan pas pulang kantor dong. Kita gak nyaman nih gitu. Ya gue udah ngikutin peraturannya itu cuma bawa 2 kresek doang bro. Kalau naik kereta. Apa isinya yang lo bawa maksud remote gue? Control. Kok dia gak nyaman? Ya gue gak. Mungkin kan bukan sampah. Makan space. Oh ini lagi capek nih maksudnya. Nah, apa sih nih lewat-lewat gitu. Ya masa gitu kan. Nah ya udah. Tapi maksudnya perjuangannya sampai gue ngerasain drop banget lah intinya ya. Oke. Nah terus akhirnya gayung bersambut. Gue kan suka bola. Gue dari dulu pengen jadi pemain bola. Tapi gue nggak jago. Gue sadar lah gue nggak jago. Akhirnya ya gayung bersambut. Tiba-tiba ada temen gue tokonya di Aceh tutup. Oke. Nah dia masih punya aset sekitar 140 sampai 150 juta. Nah dia nanya ke teman-temannya, ada nggak yang mau jualin barang gue masih ada aset segini. Oke. Nah akhirnya ya udah, gue dengan sotoynya gue aja nggak tahu gimana jualannya dan gue nggak tahu barangnya apa. Gue bilang yaudah sini gue jualin, kirim aja ke Depok. Lah dia kan butuh cash money kan? Enggak. Rezeki bro. Oke. Allah setting ini bener-bener. Iya. Nanti lu tinggal diatur aja bagi hasilnya gimana gitu kali ya. Dan gak bagi hasil. Hah? Jadi dia kasih barang itu 150 juta. Terus begitu udah laku bayar. Okay. Gue bilang, gue mau hidup dari aset 150 juta ini. Oleh karenanya kasih gue waktu gue untuk muterin keuntungannya untuk jadi sepatu lagi. Yang ujung-ujungnya juga lo bayar dia pakai uang penjualan. Iya. Oke. Dan gue hanya bayar ya seharga 150 juta itu yang gue bayar sama dia. Ya, okay. Gak ada bagi hasil, gak ada saham atau segala macam gitu. Ya kan. misalnya keuntungan lo selama lo penjualan itu 200 juta, berarti lo untung 50 juta, 150 buat dia. Iya. Gitu kan? Iya. Oke. Nah, akhirnya dari situ gue mulai. Nah dulu zaman Twitter. Nah gue mulai jualan di Twitter. Terus gue sempet banget tuh inget jualan apa? Bukan jualan, maksudnya sewa jasa auto retweet yang 1000 retweet. Tahu banget gue. Anak-anak Twitter tuh dari tahun 2011 2012 ya? Gue tuh 2014 2015. Iya itu tuh dari situ gue udah tahu tuh. Ya, auto retweet. Jadi tahu-tahu aja tiba-tiba kalau misalkan lu pernah ngeklik link yang salah aja tiba-tiba lu nge-retweet postingan gue tuh. Iya betul. Nah, gue pakai itu lama-lama udah mulai naik transaksinya online dan lain-lain. Nah, tapi masih menurut gue targetnya masih jauh banget gitu kan. Akhirnya gue kepikiran gimana kalau gue selain jualan, gue udah bikin tuh di online itu namanya Top Score Outlet. Awalnya tuh di 2014 itu. Nah, gue kepikiran gue harus bikin toko nih. Karena kayaknya nggak asik nih kalau misalkan nggak ada tokonya. Oke. Nah, gue bingung, gue nggak punya modal, nggak ada aset apa-apa, ya gue dari keluarga biasa aja, bukan keluarga sultan lah ibaratnya. Jadi gue harus cari gimana caranya gue bisa dapetin supaya Top Score ini punya toko atau setidaknya bisa ada display di offline gitu. Oke. Akhirnya yang gue lakukan adalah
Gue nyari kafe yang sepi. Hubungannya apaan, Mam? Nah, hubungannya adalah kafe ini sepi. Lantai 2-nya pasti kosong. Gue samperin. Kafe yang tingkat dong? Iya. Oke. Nah, lantai 2-nya pasti kosong. Gue samperin. Pak, mau nggak kafenya jadi lebih rame? Uset, kayak dukun gue. Udah gitu dukun megang gagal lagi. Malu gak tuh? Iya kan? Dia ada dukun yang perempuan. Ya tahu gue. Dia ngatur siklus haidnya aja gak bisa. Sok-sok ngatur hujan. Bingung gak lu? Tiba-tiba panik. Padahal sama-sama air juga kan. Oke, lalu maksudnya percaya begitu. Oke, lanjut. Nah, terus akhirnya gue bilang, Pak bisa gak, mau gak kalau seandainya kafenya saya bikin rame? Kasih saya bagi hasil 30% aja. Terus saya gak usah digaji gak apa-apa. Tapi lantai 2-nya saya bikin top score. Bagus juga ide lo. Oke. Nah, akhirnya boleh mas. Tapi kita tes dulu 2 bulan. Bener gak dibikin rame? Kalau bener bikin rame, kita langsung sediain space buat top score di lantai 2. Akhirnya udah. Tau gak apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah gue ngundang nonton bola bareng. Nobar, iya kan? Nobar. Jadi zaman 2015 itu kalau nggak salah masih ada di TV kabel lah. Si Liga Inggris ini. Tahu gue. Gue ngundang tuh namanya klub fanbase-nya West Ham. Oke. Militan tuh yang lo undang tuh. Banget parah. Wow, West Ham. Militan apa banget. namanya lupa gue. Gue lupa. Gue juga lupa namanya. Lupa lagi di ujung pala gue West Ham. Kok gue lupa sih? Ya. Gue juga lupa. Oke lah. Oke lah. Komen di bawah. Oke. Nah, si West Ham ini akhirnya datang mulu tuh tiap akhir pekan. Nah, itu gayung bersambut lagi karena gue banyak link-link di teman-teman futsal dan football. Akhirnya mereka ngajak teman-temannya nongkrong anak bola kalau diskusi bola di sana segala macam. Akhirnya bener-bener rame. Oke. Dari mulai omsetnya cuma 800.000 sehari. Si kafe nih? Sampai sama gue tuh sampai hampir 5 juta sehari. Masya Allah. Sampai gue masak, bayangin. Gue ngerasain tuh, bro, gue masak. Kenapa lu jadi masak? Ya kan gue yang ngelola. Karena saking penuhnya gue harus masak. Oh, lu backup si chefnya nggak ketolong tuh. Kesian. Bener. Akhirnya gue masak, gue kasih. Terus nggak lama, Mas Imam itu yang ini tadi nggak suka sama mie-nya, rasanya nggak enak. Gue tanya. Nekat. Gue tanya. Bayar nggak? Bayar. Ya biarin aja. Udah bayar. Kacau. Kalau dia nggak bayar baru masalah. Iya. Kalau dia nggak bayar jangan. Tapi kalau dia bayar biarin aja udah. Gitu. Ya udahlah. Terus akhirnya si pemilik kafe akhirnya ini bro dia kan kerja. Perusahaan yang dia bekerja itu kolaps. Akhirnya itu ruko mau disewakan dan atau mau dijual karena menurut dia profit dari si mie-nya ini nggak mantep banget. Ya setidaknya gue udah komitmen lah sesuai dengan janji gue lah. Iya. Nah saat itu memang top score di lantai 2 tuh. Oke. Top score di lantai 2. Meskipun saat itu penjualannya nggak ada penjualan di toko. Terus penjualannya? Online aja. Oh di lantai 2 tapi bawahnya nggak ada karena kafenya nggak ada. Kafenya masih ada kafe. Tapi begitu kafenya udah selesai, sama top score juga diusir. Oh gitu, sama si pemilik. Sama si pemilik ya udah mam cari tempat lain. Akhirnya gue pindah ke yang sekarang di Kelapa 2. Oh. Nah, itu kalau gue ceritain panjang banget. Sampai gue dulu pernah di ruko kan abis gue pindah, itu gue pindah ke ruko lantai 2. Lantai 2 lagi, tapi kelihatan dari depan. Kalau tadi kan masuknya dari dalam kafe. Kalau ini lantai 2 dari luar bisa. Kelihatan. Nah, tapi kalau mau naik ke atas, itu ada anjingnya di bawah. Jadi bayangin orang susah banget naik ke atas, bro. PR takut sih. Iyalah. Nah, itu gue juga cuma take over sebulan cuma bayar 1 juta dan lain. Wah, pokoknya bleeding banget lah. Lo yang 3.500 penjualan keuntungan sehari itu di situ. Yang di sebelum di Kelapa 2? Bukan, yang di Kelapa 2. Oh, ini Kelapa 2. Jadi lo pindah di sana tuh gini, sebelum ke Kelapa 2 itu juga sosok aja udah penjualannya. Sosok aja. Kesian. Masya Allah ya qadarullah ya. Akhirnya lo pindah ke kesian. Ya gue kesian pada saat lo yang dulu. Akhirnya lo pindah ke Kelapa 2. Baru tuh yang 3.500 tuh. Iya, Jadi hujan, posisi gue inget banget harian hujan. Terus saat itu gue yang jaga dari jam 10 sampai jam 10 lagi. Tapi saat itu hujan, jadi gue dari jam 12. Hujannya gak berhenti sampai jam 10 malam. Akhirnya cuma ada 1 orang datang dan itu cuma beli kaos kaki. Istri gue nanya, gimana keuntungan berapa hari ini? Ya wajar, istri bukan nanya itu artinya dia menuntut lu untuk dapat untung banyak. Enggak sih, menurut gue wajar aja kan istri nanya gitu kan. Fitrah manusia juga, fitrah istri juga. Iya, lu udah usaha capek-capek untungnya berapa sih? Kan harus ditanya kan. Iya, betul. Nah, gue jawab 350. Menurut Ahmad dia 350.000 kali. Padahal 3.500 karena kaos kaki doang gitu. Tapi kan harus diumpetin yang kayak gini-gini. Diumpetinnya gimana nih? Ya gue harus membuat situasi tetap aman sehingga istri gue nggak ngerasa panik dengan
apa yang kita lakukan Pak sebagai pengusaha ya. Iya betul. Mungkin lu juga ngerasain lah. Wah sangat merasakannya. Iya. Itu 3.500. Terus istri lu responnya gimana pada saat itu? Ya dia karena dia taunya 350.000 ya dia aman-aman aja. Oh ya alhamdulillah. Lah kan Amin 3.500 menurut versi lo. Ya. Lo bilang ke bini lo 350. 350. Enggak ribu ya 350 ya, doang. Lo bilang 350 aja. Jadi mungkin bukan bohong ke dia tapi dia nalar 350 ribu. Iya, gue gak bohong. Besoknya makan apa? Loh nggak sampai segitunya. Jadi istri gue saat itu masih ngantor. Oh jadi masih ada pendapatan dari istri. Masih ada pendapatan dari istri. Nah meskipun akhirnya pas anak gue lahir, istri gue minta untuk resign. Gitu. Jadi gue bilang sama dia bahwa ya gaji kamu akan dilipat gandakan oleh Allah melalui aku. Solo ikhtiarnya begitu. Parah banget ya. Nama lo aja udah imam ya. Iya. Insya Allah menjadi imamnya dia. Iya udah kan. Udah kan. Oke, lu jual kaos kaki apa kalau lu boleh sebut aja? Kok bisa 3.500? Namanya tuh ada kaos kaki Nagasaki namanya. Lokal. Lu bercanda nih. Iya lokal. Nagasaki namanya. Jadi ada naganya gitu? Enggak, namanya doang Nagasaki. Apa sih kaos kaki Nagasaki? Coba enggak. Lah enggak serius, masih ada enggak nih brandnya? Masih ada. Tapi ini ya inilah home industry lah. Oke, iya paham. Lu kan lokal kan? Lokal. Dan lu masih jual di toko lu sekarang? Masih. Penjualannya bagus? Gak ada Instagramnya dia, gak ada Instagramnya. Lu search aja di Google. Kaos kaki Nagasaki. Pakai harganya 20 ribuan kalau nggak salah. Jangan nekat tuh deh Google aja. Bukan tanpa mengurangi rasa hormat ya. Gue soalnya belum dengar makanya. Iya, kaos kaki Nagasaki. Kaos kaki Nagasaki. Dia punya sister company namanya Hiroshima. Nagasaki. Enggak dong. Mentang-mentang mirip-mirip di Jepang tuh yang kena bom. Oke. Kayak apa sih? Nah, tuh yang sebelah kanan 25.000. Gue tahu nih buat bola. Iya, kaos kaki bola. Toko-toko bola pinggir jalan tuh jualnya kayak gini-ginian. Iya, betul. Nah. Oh, ini berapa harga jualnya? Dulu 20.000, sekarang 25.000 kalau nggak salah. Keuntungannya 3.500. Iya. Lo markup tuh. Iya dong kan. Enggak, dia ngasih diskon. Oh, diskon. Yang mana potongan itu adalah keuntungan lo. Iya. Oh gitu. Coba lo dari awal jualannya kaos kaki. Insya Allah nih ikhtiar yang bener. Ini kan buat perempuan. Iya sih. Iya ini buat kaos kaki perempuan memang tuh. Buat akhwat-akhwat kita. Tuh kalau lo pakai kaos kaki, insya Allah tuh 4.500 lah. Enggak lah. Ini bener loh. Ini akhwat-akhwat ya. Bini gue dan lain-lain pakai loh ini. Ini kaos kaki akhwat yang masya Allah untuk menutupi auratnya nih. Tuh kalau pakai ini harusnya bagus tuh waktu itu. Insya Allah tuh. Oke, nih masya Allah nih kaos kaki. Oke, lanjut. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai ke sepatunya, gue penasaran sih. Tapi gue mau tahu dulu kisah-kisah lo sih sebenarnya bro. Nah, habis itu gue cerita lagi, lanjutin ya. Habis itu kan yang 3.500 tadi, gue sadar bahwa gue nggak bisa menghidupi anak istri nih. Karena gue udah bilang sama istri gue bahwa beberapa bulan lagi lo harus resign untuk ngurusin anak. Dan dari dulu sebelum gue nikah, gue dibilang bahwa lebih baik kamu di rumah. Gitu. Ya itu insya Allah pilihan tepat ya kalau memang lu bisa masih semangat untuk nyari nafkah ya. Betul. Nah, akhirnya gua ngelamar di Wesal TV. Oh, arahnya ke situ. Karena berarti top score itu lo terbengkalain begitu aja. Iya, pas gua kerja di situ, gua terbengkalaikan. Maksudnya gua cuma ngerekrut satu orang karyawan, dia jaga, udah report harian aja ke gua. Dan bagus omsetnya enggak juga? Ya biasa aja. Nutup. Ya nutup operasional nutup, buat gaji dia sewa ruko nutup. Karena ya gue gaji si karyawan gue juga dulu kecil banget, cuman berapa? Cuman ya mohon maaf lah ya, cuman 800.000 saat itu karena dia masih mahasiswa. Gitu. Dia juga senang sih kan dapat pemasukan ya kan. Oh berarti kalau anak-anak mahasiswa bisa 800.000 ya? Dia masih kuliah nggak? Bangetan lu. Lu jangan mancing-mancing. 2014 lah. Oh, nggak, sekarang 8,5 lah. Gue pikir anak-anak kampus bisa segitu. Ya, dia masih kuliah ya? Dia masih kuliah online. Ya, itu ya kalau bisa kita lebih manusiakan orang kan. Oh iya. Iya dong. Iya bener. Kirain bisa. Kalau bisa saya turunin. Parah sih enggak lah. Itu mah udah nggak zaman lah. Hei Anda pengusaha, kalau Anda masih membayar segitu, Anda parah. Iya, makanya. Ya iyalah. Itu tahun berapa? 2014. Tuh, 8 tahun yang lalu kan? Ya, dan gue memang bilang sama dia bahwa ya lu nggak usah banyak, dia cuma jagain aja lah. Nggak usah, gue nggak kasih target apa-apa. Yang penting jagain aja aset gue gitu. Oke. Nah, so far sih dia orangnya jujur dan lain-lain lah. Jadi gue gaji segitu, dia juga oke lah. Akad kan antara kedua belah pihak sepakat kan. Nah, udah saat itu sih udah lancar sih. Oke.
Nah, so gue kerja di Wesal TV itu, gue mengelola digital advertising. Nah itu dia nih, ini lucu ya. Lu toko olahraga, lu kerja di TV dakwah lah bisa dibilang ya. TV dakwah benar. Terus tiba-tiba bagian sosial media dan digital marketing. Ya. Arah lu gimana nih? Passion lu aja bukan misal? Ya juga ya. Tapi kan passion mungkin bisa dibentuk. Nggak, kalau menurut gue dulu saat itu gue nggak mikirin passion, gue cuma mikirin gimana caranya gue dapat uang. Wah, bener nggak? Iyalah. Berarti ngejar dunia banget. Bener. Ya. Saat itu ya. Saat itu. Ya, saat ini juga mungkin iyalah ya. Ya buat nafkah, Ya, kewajiban. Iya, kewajiban. Oke, lalu. Dan itu gue inget banget, gue digaji waktu itu ya di bawah UMR lah. Dan gue tahu, gue tahu standarnya kenapa begitu. Karena menurut gue ya, begitu gue gabung gajinya segini masih di bawah UMR, gue sadar nggak apa-apa. Karena gue tahu, gue datang ke perusahaan itu gue buat bikin dia jadi makmur. Gitu. Pakai cara apa? Ya kan gue jadi divisi advertising. Di hari pertama gue kerja, gue langsung dapat klien yang mau ngiklan di Wesal TV. Masya Allah. Bentar bro, gue mundur dikit bentar. Kenapa tiba-tiba lu ditunjuk untuk PIC sebagai digital marketing atau social media? Nah, gue tuh nggak ngerti deh. Mungkin karena memang dia lagi butuhnya itu? Ya, nggak, sebenarnya kalau dibilang lagi butuh itu juga lagi nggak butuh-butuh banget sih kalau menurut gue. Tapi memang sebelum gue join itu, kita ngobrol-ngobrol. Nah mungkin kayaknya Mas Iman cocok nih di advertising kita, tolong kembangin ya Mas gitu. Nah gue inget banget tuh kata-kata Ustadz Masud ya. Oke. Akhirnya langsung dapat klien. Nah ini mudah-mudahan Ustadz Masud kalau nonton rasa terima kasih gue lah ya, udah menyelamatkan gue lah ya. Iya Masya Allah. Nah abis itu langsung dapat klien. Ya udah gayung bersambut tuh. Jadi gue tiap bulan revenue kita banyak deh pokoknya dari klien-klien kita. Kan segmennya niche banget kan. Gue tahu banget lah gimana caranya mengelola si Wesal TV ini untuk bisa mendapatkan revenue dari advertising. Oke. Bukan cuma advertising doang, gue juga nyari produk. Gue inget banget gue ke Bintaro kemana nyari barang buat dijualin di TV. Oke. Gitu. Jadi kan gue tahu kita punya TV. Dan dulu kan YouTube nggak sangat tren sekarang kan. Yeah. Nah dulu gue inget banget ada namanya pompa elektrik yang air galon. Oh tahu gue yang pencet truk. Iya. Jadi ada kayak gang tajam gitu. Keluar air dari situ. Bener. Nah kalau yang orang yang pakai TV, yang nonton Wesal TV itu pasti rata-rata daerah. Daerah itu pasti ketinggalan 3-4 bulan dari barang-barang yang ngetren di Jabodetabek. Ya, umumnya begitu. Umumnya gitu. Gua nggak tahu sekarang ya. Iya. Tapi pada saat itu, gue tinggal nyari suppliernya tangan pertamanya. Habis kokoh-kokoh dari mana gitu, gua ambil gitu kan. Terus gue jual di TV. Abis itu langsung penjualan naik. Nanti produknya 3 bulan abis karena udah nyampe sana. Udah nyampe daerah. Dan gue markupnya gila-gilaan saat itu. Karena gue sadar bahwa nih ya dananya buat umat juga kok. Kan ibaratnya buat siar kan. Iya, buat kebutuhan dakwah buat gitu kebutuhan, kan. saat itu ya udah. Dan itu berlangsung selama 1 tahun. Dan ya alhamdulillah sih saat itu jadi perusahaan Wesal cukup maju lah. Masya Allah. Memang ada ikhtiarnya, ada seorang imam di dalam ini. Iya Masya Allah. Nah setelah itu lu ngapain? Kan tiba-tiba ada top score dan sekarang kenceng banget. Di YouTube juga kenceng lo nge-review. Doi ini apa ya? Sport reviewer. Enggak, sepatu ya? Footwear. Iya. Footwear lah. Reviewer. Footwear reviewer lo. Masya Allah gitu. Nah maksudnya gimana transisinya dari balik lagi ke sepatu karena lu rasa kayaknya ini bukan gue banget nih. Betul. Jadi dulu Wesal tuh pindah kantor. Nah kantornya pindah ke Pondok Ranggon. Lu tahu pasti kalau Cibubur kan. Tahu. Pondok Ranggon. Jadi jauh tuh. Dan gue udah mulai agak gini loh. Kalau kita orang yang amanah ya, insya Allah ya. Kita orang amanah. Saat kita menjalankan sesuatu dan kita mengambil hak dari perusahaan tersebut, hati kita kan melawan. Jadi gue kayak lebih sering ke top score, padahal gue masih digaji sama sini gitu kan. Zolim. Gue zolim dan gue sadar bahwa nggak bisa nih. Ya, ada 2 cara kan. Pertama lu tinggalkan, yang kedua lu konfrontasi. Ya bukan konfrontasi, lu konsolidasi sama dia. Kira-kira musyawarah lah. Musyawarah nih Stat, baiknya gimana Stat? Ya nggak bisa Mas, baiknya gini. Oh ya udah kalau kayak gitu saya tinggalkan. Saya fokus aja ke top score. Dan boleh lagi? Boleh. Boleh. Ya mungkin kalau waktu itu ditahan nggak enak kali ya. Mungkin kan karena dia tahu bahwa gue memang passionnya di gue pengen bikin bisnis sendiri. Gitu, ibarat kata gue kapan kayaknya. Oh berarti kalau kerja situ nggak kayak tuh gimana? Ya nggak juga sih. Kok gaya-gaya lu mancing-mancing gitu. Oke, lanjut ke top score. Akhirnya lu gini, strategi yang lo pakai memang confirm ya kalau untuk di gue ya. Karena dengan lo mau mengkonversikan atau funnelingkan market itu nggak semudah itu. Dengan tiba-tiba lo buka toko, nih
gitu. Iya kan? Ya lihat aja fenomena startup sekarang aja dengan pola-pola bakar-bakar duit memang terkesan valuasi naik apa segala macam. Tapi kalau memang ternyata market pembelinya bukan menjadi loyalis ya, tutup-tutup dan tumbang-tumbang juga, mencatin PHK karyawan apa segala macam. Artinya lu pilihan tepat. Itu ide dari mana ketika lu bangun media dulu yang ujung-ujungnya tinggal jualan toko sepatu lo gitu? Insting sih. Oke. Insting. Gue kebiasa dipimpin sama insting gue yang kadang-kadang dituntun sama Allah ke hal-hal yang benar ya. Contoh? Ya ini misalkan kayak gue bikin YouTube, gue tahu banget bahwa gue punya public speaking yang bagus. Oke. Jadi kayaknya kalau gue nge-review sepatu, kayaknya gue bagus nih. Padahal gue gak ngerti-ngerti banget sama sepatu, bro. Pas awal-awal. Awal-awal. Gue pernah nge-review Converse ya, view-nya 2 juta. Tapi gue take down. Dan itu udah 2 tahun lalu gue take down. Jadi pas kenapa 2 juta? Karena salah mulu semua reviewnya. Dan itu gue gak bisa tidur 3 hari, gue gak bisa tidur. Kok jadi naik views-nya? Oh gara-gara pengen moncel lalu? Iya. Dan kayak ini reviewer bodoh nih gitu. Jadi ini jadi view-nya naik. Apa yang lo review? Ya Converse itu kan KW-nya banyak banget ya. Banyak. Jadi gue salah mendefinisikan Converse ori itu kayak gimana, Converse KW itu kayak gimana. Gue jadi sok-sokan ngasih tahu sama orang bahwa ini Converse KW, ini Converse ori. Solnya gitu? Ya solnya, ya uppernya, ya insole-nya, ya talinya, apa segala macam. Jadi gue salah lah intinya. Oke. Berat juga jadi reviewer. Berat banget. Ya mungkin kayak gue lihat beberapa kali postingan lu kan, lu dituduh jadi tuh. Iya. Sering memotong omongan narasumber kan. Betul. Itu kira-kira. Itu ada bantahan sendiri. Kalau gue kan ada istilah broadcast. Cuma ya mereka pasti. Iya kebayang gue. Kalau itu kan lu dalam posisi yang benar. Kalau gue kan dalam posisi yang salah memang. Karena gue bodoh lah ya, nggak riset dulu gitu kan pada saat review sesuatu gitu kan. Tapi ya udah gue dapat poinnya, ya udah akhirnya gue saat itu ya gue take down, terus gue bikin konten-konten lain yang lebih gue pahamin aja, dan akhirnya gue riset kalau lagi mau nge-review. Nah setelah berjalan gue bikin konten 1, 2, 3, kok tiba-tiba conversionnya bagus banget nih ke toko nih gitu. Kok tiba-tiba transaksinya naik nih, misalkan gue nge-review 1 sepatu tiba-tiba laku total selusin udah laku. Wih, keren gitu kan. Berarti lu call to action-nya ke toko lo setelah di ujung review. Langsung, iya. Contohnya misalnya lagi anak-anak review ini begini. Kalau lo mau dapetin ini ada di sini. Iya. Oke. Betul. Nice. Linknya ada di bawah deskripsi. Ujung-ujungnya tuh linknya adalah ke marketplace gua. Dan lu tahu ya, Coba kita ke YouTube lagi deh. Coba. Gue bisa dapetin duit dari orang ngeklik link dan belanja di situ. Oh, pakai affiliate? Iya. Affiliate marketer ya? Iya. Lo jadi situ ya? Iya. Oke, yang Tokped apa Shopee? Semuanya. Oh, Shopee, gitu? Lazada, semua segala macam. Oke. Gitu. Jadi ya gue berapa ya? Ya pokoknya kayak kurban ini dari duit itulah. Oke, Masya Allah. Iya bener. Jadi lo affiliate gitu. Kan memang gue gak tahu tuh halal gak? Insya Allah. Insya Allah sempat tanya. Iya. Lu ada akad kan di situ kan? Ada dong. Gue jualin ini lu kan ya? Ada dong. Itu sempat rame. Akhirnya gue nanya ustad. Nanya beberapa ustad. Itu halal insya Allah. Karena lo ada akad bahwa ya lu sebagai fee marketingnya dia. Iya. Dan lo punya hak untuk ngambil dapat itu maksudnya. Benar. Ya marketing, maklar kan? Iya maklar. Iya. Nah akhirnya lo klik, orang-orang ngeklik masuk ke Tokpednya. Iya. Kenapa lo nggak langsung ke toko lo sendiri? Yang which is kan kalau nggak, larinya ke toko gue juga. Lah katanya ke produk yang di toko gue juga. Oh, oke. Iya. Oh, ya itu mah ya memang udah. Gue lah nggak lagi bahas mengenai hukum lebih dalam ya, karena gue bukan ustadz. Tapi kalau gue langsung berkata dengan arahan dan ilmu dari ustadz, ya itu mah udah jelas halal, bro. Ya halal ya. Iya kan, lo nge-affiliatein produk lo sendiri. Iya benar. Toko lo sendiri gitu. Iya. Oke. Ya. Gue kadang-kadang suka bingung juga sih dengan situasi kayak gitu ya. Gue ngaji sama Ustadz Banu namanya. Nah gue kalau ada curhat mengenai urusan-urusan kayak gini-gini, Ustadz nih urusan muamalah kayak gini menurut antum halal nggak? Gitu. Gue ngeri banget deh kalau urusan-urusan kayak gitu bro, karena kita nggak tahu ya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu tapi tiba-tiba itu sebenarnya haram gitu. Keselip yang terselubung kita nggak pahamin ya, kan? Ya memang kita ada ongkos nggak tahu, oke dimaafin lah mungkin. Tapi lama-lama lu nggak tahu tapi melakukan terus, itu artinya bukan lu nggak tahu tapi lu nggak mau nyari tahu. Itu poinnya. Itu kan. Nah, makanya harus kita cari tahu kayak misalkan giveaway, nah, terus kayak misalkan arisan, kayak gitu kan harus dicari tahu kan. Nggak bisa serta merta lu hidupkan di sini kan ada aturan ya boy. Kan kita nafasnya dikasih. Iya betul. Jadi harus tahu gitu kan. Iya betul. Lo bentuk syukur lo ya, lo balas dong dengan cara ya
ya walaupun kita nggak akan pernah bisa sampai kapanpun membalas kebaikan Allah, nggak akan pernah bisa tuh manusia. Tapi maksud gue dengan lu dikasih nafas tadi, ya lu coba deh, nih lu udah bisa hidup, ya lu juga cari pekerjaannya muamalah juga yang bener dong. Iya, paling kita gitu belajar kan. di situ ya. Oke. Kayak pernah juga gue bikin apa ya saat itu, ini cashback tapi harus diuangkan. Gue lupa ya, pokoknya gimana. Gue tanya, ini nggak boleh mam. Oh ya udah, oke kalau misalnya nggak boleh. Cashback harus diuangkan. Gue lupa. Pokoknya ada unsur cashback lah, mungkin urusan cashback lah. Horor atau kayak judi jadinya ya. Jadi lo harus keluar duit dulu. Iya. Gitu. Oh iya. Kayak misalnya lo ikutan lomba tapi lo harus bayar dulu untuk mendapatkan hadiah apa segala macam. Iya. Mantap juga dia udah belajar fikih muamalah lo, top score lo. Gue pikir gue ngobrol di sini mengenai duniawi aja, taunya ada isinya juga kepala Anda mengenai fikih muamalah. Coba nih, lu lihat ya konten-konten gue relatif ya kayak misalkan gue beberapa kali membuat konten yang memang konten itu gue tujukan sepenuh hati untuk pahala jariah gue. Contoh misalkan kayak gue habis kena ACL kan, cedera. Oh dengkul lo? Dengkul gue kena cedera. Nah terus gue operasi sama teman gue. Dokternya itu teman gue. Dan gue bilang sama dia, namanya Adi saya, dok, kini kita bikin konten yang akan long last nih. Karena yang orang yang kena cedera akan banyak. Nah gue gak bisa ngasih lo apa-apaan, kita bikin video aja, tapi view-nya akan dikit awal-awal. Gue bilang gitu, video akan dikit awal-awal, tapi percaya sama gue, ini bakal nolong kita nanti nih di akhirat untuk pahala-pahala kecil minimal. Masya Allah. Pahala-pahala jariah. Iya. Dan gue bilang sama dia bahwa karena apa, lu nanti bisa ngejelasin cedera orang gimana segala macam, yang harusnya orang konsul ke lu bayar, ini gak usah lu bayar lah, melalui pertanyaan gue. Silakan aja, lu gak masalah kan? Gak masalah mam. Kata ya udah. Ya udah akhirnya diceritakan sekarang view-nya ya baru 20 ribuan sih. Cuman kontennya 1 jam. Oh iya itu dia. Time spent watching ketika orang rela untuk nonton dan dapat manfaat di situ kan. Insya Allah dokter juga dibalas kebaikan sama Allah. Itu amin. Masya Allah. Oke, top score sepatu yang paling laris siapa bro? Bentar. Sebelum gue bahas mengenai keusahaannya, lu kan juga konten kreator. Iya. Gue ada pertanyaan sebenarnya ini juga berlaku kepada konten kreator yang lainnya dan gue pengen harap di sini lu bisa mewakili jawabannya. Iya. Kan kalau nge-review itu kan lu beli apa gak sih produknya? Oh kalau gue review kan awal-awal lu pasti beli kan? Ada yang dikasih brand. Enggak, gue gak beli. Ada yang dikasih brand. Kalau yang gue pakai, itu biasanya dikasih brand. Misalkan ada playtest terus dipakai. Tapi kalau misalkan gue pegang-pegang doang itu biasanya barang jualan. Oh, barang dijualan. Ya artinya kan lo berarti ada modal di situ kan? Enggak juga, enggak ada modal. Lo beli produknya? Ya kan, misalnya gini, lu datang barang X misalkan. Terus lu review, habis itu lu balikin lagi ke gudang. Oh, oke. Gitu. Iya. Nah, kalau yang lain yang nggak punya toko, mungkin dia beli, atau mungkin dia disupport sama brand. Dan bisa tempo juga ya kalau ke brand ya? Ya. Bayarnya bisa tempo. Berapa lama biasanya? Ya, itu rahasia perusahaan lah. Jangan dikasih tahu di sini. Tapi brand-brand kan gue support, gue banyak menjual brand-brand lokal. Nah sebenarnya ini kabar baik sih buat Indonesia. Jadi karena brand-brand lokal itu udah bisa disejajarkan sama brand-brand internasional, bro. Masa? Benar. Ini paling gara-gara berita kemarin bola yang diproduksi di Madiun. Salah satunya itu. Buat Piala Dunia. Salah satunya itu. Tapi memang tenaga Indonesia itu terkenal terampil dalam membikin footwear ya. Mantap. Nah, that's why makanya kalau lu udah tahu kan kalau Adidas bikin Indonesia tuh ada, tahu. Bikin Indonesia udah ada gitu kan. Nah, itulah kenapa yang membuat akhirnya orang-orang Indonesia bikin sepatu sendiri dan udah bisa menyamai level mereka. Karena yang kurang di Indonesia tuh pengetahuan orang di level brandnya aja, tapi produksinya tuh sebenarnya udah tahu. Tapi mengelola brandnya aja yang belum pada tahu. Oh, kebayang gue. Mengelola dalam arti apa nih? Maksudnya nggak melulu dengan produksi atau mungkin marketing? Iya, marketing. Marketing kan marketing wins ya. Maksudnya semua ketika lu mengelola brand dan lu tahu bagaimana marketingnya. Marketing kan bukan cuma sales doang kan? Iya. Nah, bagaimana lu mengelola marketingnya lo paham, ya itu lu bisa menguasai pasar dengan baik sih harusnya. Kayak gitu. Nah, belakangan yang lagi rame kan ada 3 brand ya. Kalau di top score itu top 3-nya lah ya. Top 3-nya tuh Ortus, Specs sama Mills. Nah, ini dari 3 brand ini semua dia tahu bagaimana mengelola marketingnya. Marketing plan dia tahu, terus juga konten-kontennya dia juga paham, segala macam. Itu mereka tahu gitu. Dan produknya ya bisa disejajarkan artinya ya memang mungkin belum sama, tapi bisa disejajarkan artinya kalau lu beli dia 3 juta dengan ini yang cuma 1 juta, ya lu bisalah nyamain sama yang 100.000 sama yang 1 jutaan. Emang ya? Iya. Oke, itu produk kita nih apa yang paling laris, paling cepat di top score ini apa? Kita ngomong segi bisnisnya deh.
Ya Ortus ya. Ortus. Kenapa? Ortus sama Specs. Tapi emang gue statement futsal kok rata-rata paling banyak itu ini pakai. Ortus ya. Gue pikir gara-gara latah aja. Emang bagus. Gini. Kalau orang latah tuh biasanya karena awal. Tapi kalau dijawab sama inovasi, iya. Menurut gue nggak jadi latah. Oke. Iya. Nah, inovasinya Ortus bagus. Contohnya apa? Kayak hanya warna-warnanya aja paling? Enggak ya? Enggak, ini gue awam ya. Iya. Enggak juga karena warna juga. Ya marketingnya juga bagus gitu ya. Bagaimana dia mengelola gimmick ya. Oh iya. Dia mengelola brand ambasadornya, ada brand Ryuji Utomo. Siapa dia? Oh oke. Ya sepak bola. Enggak bukan siapa aja? Ryuji Utomo. Banyak lah. Gua nggak hafal. Saking banyaknya gitu ya. Nah dia bisa mengelola itu. Dia bisa bikin sepatu yang fit dan bagus. Harganya juga make sense. Juga dia juga bisa tahu itu pasarnya seperti apa dan lain-lain. Jadi dia ketemu sama market fitnya, dia ketemu. Nah kalau si Specs juga udah ketemu sama market fitnya, karena kan yang pecinta Specs tuh biasanya yang udah kenal sama Specs dari zaman dulu, dan sekarang juga teknologinya Specs bagus-bagus. Gitu. Nah Mills juga gitu. Nah si Mills juga karena dia apparel. Nah kalau gue bisa bilang apparel di Indonesia yang lokal, jersey ya, itu jersey-nya Mills tuh udah bisa disejajarin sama internasional sih. Wow, beneran. Iya. Dibanding sama yang tadi kan Specs juga ngeluarin jersey juga kan? Ya beda kalian. Oh oke. Makanya menurut gue unik nih pasar lokal ya, akan jadi tren yang positif banget menurut gue ya untuk orang-orang kita ketika kita mau riset sedikit tentang produk-produk lokal, harusnya bisa menjawab sih, terutama kebutuhan sports ya dalam industri sports yang Oke. Nice. Soalnya gini, enak ya gue ngobrol sama salah satu, bisa dibilang apa? Mungkin lo distributor ya. Ya, distributor. Jual brand-brand lokal gitu kan. Benar. Kalau gue ngomong sama brand ya udah mungkin satu arah, subjektivitasnya tinggi. Ya. Nah, kalau gini kan maksudnya kebuka banget jadinya gue, oh ini begini, ini begini. Kalau kita ngomongin untuk segi kualitas produk nih, Bro. Iya. Kita ngomongin misalnya sejajarannya apa ya? Ortus, Specs sama satu lagi Mills, let's say. 3 ini spesifikasinya biasanya orang itu beli karena apa? Fungsinya kah? Kan kalau di futsal kita ngomong futsal nih misalkan ada yang buat controlling, ada yang buat dribbling, tau ya kayak gitu ya. Dan itu masih menjadi isu nggak sih? Menjadi isu. Sebenarnya itu isunya reviewer aja. Oke. Kayak gua gini pasti gua ngasih rekomendasi bahwa ini cocoknya buat controlling, ini cocoknya buat shooting. Gue pasti ngasih rekomendasi. Tapi at the end itulah kenapa gue bikin top score banyak-banyak, karena orang harus nyoba kalau sepatu sports, bro. Beda kalau misalkan lu beli sepatu casual, lu sakit-sakit dikit nggak apa-apa karena cakep, ya nggak? Iya betul. Kan? Betul lagi. Tapi kalau sepatu sports, lu harus nyoba karena lu pakai sepatu itu untuk activity, untuk performance. Jadi harus lu fit dulu sama kaki lu. Nah itu makanya akhirnya keluarlah istilah-istilah ini cocoknya buat apa dan lain-lain. Dan akhirnya gue juga bikin 6 cabang sampai akhir tahun ini insya Allah gitu kan. Masya Allah, jadi top score 6 cabang. Hubungannya sama ini tuh apa? Maksudnya setiap cabang tuh beda-beda jualannya? Enggak. Sama. Nah si yang tadi brand-brand itu, kalau gue bilang misalkan kayak Specs itu bagusnya di sepatu bola lapangan gede ya? Ya, bola lapangan gede. Masih unggul menurut gue Specs lapangan bolanya. Di futsal ada beberapa sih yang pakai, cuma kayaknya nggak banyak ya. Ya, ada beberapa. Ya masih enak juga sepatu futsalnya. Tapi sekarang kalau futsal menurut gue yang lagi unggul si Ortus. Ortus lebih ke apa menurut lo? Iya lebih cocoknya. Lebih ke misalnya kayak akselerasi, dribbling. Futsal tuh nggak butuh, sebenarnya futsal nggak butuh begitu banget. Nggak butuh begitu banget. Soalnya buat ngontrol dia nginjek bolanya itu iya. Cocok-cocokan nggak sih? Cocok-cocok aja sebenarnya. Iya emang ya. Iya cocok-cocok aja gitu. Dan kalau sepatu itu lebih ke tipe lapangannya sebenarnya, disesuaikan tipe sepatunya sebenarnya. Contoh misalnya apa yang artificial grass misalkan, rumput sintetis. Nah, lu kalau misalkan lu pakai sepatu yang di rumput sintetis, lu pakai sepatu futsal yang tipis outsole-nya. Jangan yang tebel. Karena rumput artificial grass itu kan kaku rumputnya. Jadi udah ada rongga antara rumput atas, antara rumput sama bawahnya itu udah ada rongga. Jadi kalau lu pakai yang ada midsole-nya atau pakai sepatu yang agak tinggi, sepatu futsalnya, lu seperti melayang. Makanya pakai yang tipis. Oh, contoh kayak Nike Mercury itu. Mercurial. Ya. Dia kan tipis tuh. Model begitu tuh. Atau Puma yang kuning tuh apa? Yang kayak model Mercurial juga tuh. Alah, gue lupa. Banyak Puma kuning. Enggak, karena sepatu gue kuning sih kebetulan. Kok gue ngomongnya kuning ya? Maksudnya sepatu gue tuh tipenya apa gitu ya? Iya. Ya itu juga kayak model. Mas gue yang kayak model yang udah sepatu lokal. Gimana sih katanya? Coba lihat Instagramnya ingin menyatukan UMKM lokal ya. Pengusaha. Kalau sepatu mah bodo amat. Bener, kan yang punya sepatu juga pengusaha juga. Ada gua Specs dulu.
gue gak nyaman makanya. Nah ini jangan dipaksain. Iya, gue gak nyaman itunya gue. Bawahnya nggak tahu ya, suges. Lu kapan belinya? 2000 berapa? Aduh udah lama sih. Ya mungkin improvement mereka saat itu belum maju, belum kayak sekarang. Tapi emang bener cocok. Tadi lu bilang katanya. Ya cocok. Specs yang lu bilang katanya sepatu lapangan bola gede. Ya. Yang bagus sekarang. Dulu sih mereka bagus di sepatu futsalnya gitu. Iya. Coba aja lu tes lah. Di samping di sini ada. Iya. Gue coba tes dulu deh. Gue coba tes. Kalau memang ternyata mereka memang inovasi sekali, gue coba. Soalnya mungkin beda kali ya dulu sama sekarang. Bener. Ya kan manusia. Inovasinya kan pasti itu bertambah, bro. Nah itu maksud gue, makanya lo perbagusin dulu, bukan ngajarin ya. Yang belum, maksudnya bukan yang 3 nama tadi, yang baru membangun. Oh iya. Jadi kan kita bantuin mereka pede. Benar. Iya kan, itu. Nih gini bro, terkadang memang brand-brand di luar yang tadi kita sebutkan, apapun pasti kan banyak bermunculan sekarang. Ya. Kadang juga mereka. Iya, gue nggak tahu lo bisa bantah gue apa enggak. Kayak produk juga nggak diperhatiin nggak sih? Rata-rata biasanya yang terlalu lokal, dia main gas-gas dulu. Gue nggak ngerti, memang kita diskusi ya. Gue nggak ngerti memang dari dianya sendiri mungkin terkait budget atau mungkin apa, sehingga gimana caranya sama-sama kita bantu agar UMKM atau brand lokal kita ini kebangun, tapi dengan mereka juga harus concern sama produknya. Gimana tuh menurut lo? Iya. Kita kasih solusi.